Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nazwa Amalia dari 11 IPS 2 asal sekolah SMA Negeri 2 Kalianda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Pengertian yang pertama, dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini adalah salah satu contoh gambar manusia pada zaman Hindia Belanda. Selanjutnya, dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa pemerintahan Daendels. Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Di samping itu, dampak kebijakan ekonomi pada masa Daendels yang negatif yaitu beban kerja rodi yang sangat berat, dan yang positif. Yang pertama, terbangunnya konektivitas Pulau Jawa dengan pendirian Jalan Raya Pos. Yang kedua, Jalan Raya Pos tersebut melintasi wilayah perkebunan di Jawa Barat hingga wilayah pelabuhan di Jawa Timur. Oke, next. Ini adalah gambar dari Broad Postweg atau Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan. Dibuka pada masa Daendels, pemerintahan Hindia Belanda. Jalan itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Jalan yang dibangun itu menembus sebagai hutan dan gunung untuk menghindari rawa-rawa antara Jakarta dan Cirebon. Nah, yang kedua, pada masa pemerintahan Raffles. Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Yang pertama, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Kedua, menetapkan sistem sewa tanah. Ketiga, pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Yang keempat, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Oke, next. Ini adalah salah satu contoh gambar perdagangan bebas pada masa Raffles. Dalam kaitannya dengan ini, bila perdagangan bebas dilakukan, maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Yang terakhir, pada masa pemerintahan kolonial. Sejak tahun 1828, era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda. Pada masa itu, The Javers Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada tahun 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Daendels membangun jalan raya pos yang menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Ini merupakan contoh gambar dari The Javers Bank. Bank Indonesia sempat beroperasi di gedung DJB sambil menunggu pembangunan gedung BI yang ada di Jalan Pahlawan. Tanggal 1 Juli 1953, The Javers Bank berubah menjadi Bank Indonesia dan resmi menjadi cagar budaya pada tahun 2012. Kesimpulannya yaitu, mulai diperkenalkan sistem ekonomi, sistem perekonomian tradisional, uang untuk menggantikan. Mulai dikenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia dan dibangunnya sarana-prasarana pertanian dan perkebunan. Sarana dan prasarana transportasi kereta api. Pada masa penjajahan Belanda telah diperkenalkan dan ditetapkan batas wilayah, termasuk wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Indonesia.
Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.